Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukan tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Taurus. Hai Taurus, sahabat-sahabat Taurus saya sesama energi elemen tanah ya. Taurus, Virgo, dan Capricorn, kita sesama elemen tanah. Gimana kabarnya para Taurus? Sohib-sohib saya baik-baik saja ya. Oke, semoga. Dan ini adalah bacaan untuk bulan Juli ya. Jadi pesan di bulan Juli. Oke, saya akan pakai beberapa kartu deck, beberapa deck kartu tarot. Yang pertama pakai ini dulu nih, oracle, bukan oracle, ini fairy tarot card. Maaf ya belibet, masih pagi bu. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa masih ada light angel positive mood spray-nya ya. Ini untuk clearance ya, semprotin aja untuk clearance yang negatif. Oh bagus dah. Isinya campuran 3 macam minyak atsiri, vanilla, orange, sama lavender. Baunya harum banget dan bisa bikin nyenyak tidur kalau yang memang susah tidur ya. Dengan air destilasi, dan di bawahnya ini ada batu ametis yang memang dimaksudkan untuk clearance ya, untuk menjernihkan energi-energi negatif yang ada di sekitar kita. Batu ametis tuh seperti ini yang raw ya. Dan ini bisa batu ametis itu biasanya tuh untuk mengklirkan energi negatif gitu yang ada di sekitar kita. Pada saat kita mau praying bisa ya, untuk berdoa dan lain sebagainya. Oke, langsung aja ya, kelamaan iklannya. Ntar ada yang protes lagi. Sekarang akhir-akhir ini saya banyak diprotes orang. Kesian deh. Oke, saya ambil 4 kartu. Dimaksudkan untuk merepresentasikan setiap minggunya. Jadi ada 4 minggu dalam 1 bulan ya. Oke, so minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Sebentar. Minggu pertama dimulai dengan Princess of Winter. Oke, Princess of Winter ini energi udara ya. Bicara tentang information that can help you but which may also be difficult to hear. Di minggu pertama bulan Juli ada berita yang masuk, ada informasi yang masuk yang bikin Taurus itu merasa oke, ada berita membantu gitu, tapi juga berita itu ada sesuatu hal yang sulit untuk didengar gitu. Jadi kayak sebenarnya sih mungkin udah kalian duga sebelumnya, atau bahkan udah kalian tunggu, tapi begitu itu datang itu jadi kayak ya sesuatu yang tuh kan saya bilang juga apa kayak gitulah ya, ada sesuatu hal yang bikin kalian juga merasa ya sih, saya sudah tahu ini akan terjadi. Ya sih, memang seperti ini. Tapi kok begitu itu kejadian, rasanya juga agak gimana gitu ya. Oke, terus speaking the truth with kindness, an indigo child or adult. Oke, yang terpenting yang harus kalian lakukan di minggu pertama ya, Taurus, adalah ya udah terima kenyataan aja bahwa memang hal tersebut memang sulit untuk dihadapi, tapi sebenarnya kalian udah tahu sih. Sebenarnya kalian sudah tahu, mungkin sudah menduga dari sebelum-sebelumnya memang itu akan terjadi, dan ternyata terjadinya di bulan Juli awal gitu ya. Sesuatu yang seperti apa Mbak Lucy? Oke, silakan dihubungkan saja dengan kehidupan kalian ya, apa yang sedang kalian hadapi, karena ini general reading, jadi saya tidak bisa spesifik kasih tahu
ke kalian apa gitu. Kan saya nggak tahu, ini kan cuma satu arah ya, saya ngomong ke kamera sedangkan yang nonton saya nggak tahu siapa aja gitu kan. So silakan monggo hubungkan dengan kehidupan kalian aja, my dear Taurus ya. Di minggu pertama nih ada sesuatu hal atau berita yang sebenarnya kalian udah tahu, tapi begitu itu begitu itu kejadian, kalian langsung, aduh gimana ya, nggak enak sebenarnya gitu ya, nggak enak sebenarnya. Yang di minggu kedua bulan Juli ada The Emperor. Biasanya ini bagus ya. Use logic and structure to increase your success. Get organized, a firm but compassionate leader. Di bulan Juli minggu kedua buat Taurus, ada hal-hal yang mengharuskan kalian menjadi leader, menjadi pemimpin, atau memberikan decision, memberikan keputusan yang harus kalian benar-benar pertanggungjawabkan nanti sebagai orang yang mengambil keputusan, karena itu berhubungan dengan kehidupan kalian. So it's like kalian ngelit atau memimpin hidup kalian di minggu kedua bulan Juli itu menuju sesuatu yang memang agak sulit untuk dilalui, tapi bisa dilalui. Nah, untuk mencapai kesuksesannya dibutuhkan keahlian kalian untuk memimpin hal tersebut, memimpin diri sendiri, memimpin apapun itu, misalnya di pekerjaan atau di kehidupan kalian. Kan saya tidak tahu yang nonton ini cewek atau cowok, bekerja atau tidak, menjadi pemimpin di perusahaan atau tidak. Tapi walaupun tidak memimpin di perusahaan pun, setidaknya memang kalian harus memimpin diri sendiri. Dan minggu kedua itu harus kalian lakukan demi kesuksesan gitu. Dan di sini dibilang suruh get organized. Jadi bukan ngambil keputusan yang tanpa dasar atau gerebak-gerebuk gitu, yang gerebak-gerebuk yang apa bahasa Indonesianya? Maksudnya yang terlalu dipaksakan atau terlalu tidak dipikirin dulu gitu. Jadi memang harus dipikirin dulu, Taurus ya. Itu minggu kedua. Minggu ketiga, Seven of Summer. No more procrastinating. Nggak ada lagi penundaan. So di minggu ketiga tidak ada lagi penundaan ya. Your power comes from making a decision. Minggu ketiga juga kalian harus membuat keputusan, dan itu keputusan yang penting juga. Dan ini kalau saya melihatnya kayak nyambung ya. Nyambung dari pikiran, diatur dulu, di research dulu, and then minggu ketiga harus ada goalnya gitu. Kalau di minggu kedua kalian belum bisa memutuskan karena masih ngeriset atau menganalisa dulu, di minggu ketiga tuh harus ada decisionnya, harus ada keputusannya. Okay? Confusing that arises from overanalyzing the option, tuh kan benar kan? Justru kebingungan itu terjadi karena kalian nganalisanya terlalu gitu, terlalu dalam. Sebagai elemen tanah ya sedikit banyak kita look alike lah ya, 11-12 dengan Virgo dan Capricorn ya, karena kita kan sama-sama energinya sama ya, mirip ya, energi tanah. Tapi memang untuk pengambilan keputusan seorang Taurus itu agak lebih lama dibandingin kami Virgo dan juga Capricorn gitu. Terlalu lama menganalisa sih sebenarnya. Menganalisanya terlalu lama, take actionnya jadi terhambat gitu. Kalau Virgo overthinking, tapi take actionnya lumayan cepat walaupun kadang-kadang pelin-pelan tuh Virgo. Nah kalau Capricorn tabrak lari bu, ambil keputusan gimana nanti gitu. Itu lebih rekan kita yang satu itu lebih seperti itu. Tapi kan kita sama ya, kita sohib ya di elemen tanah. So, di minggu ketiga diharapkan kalian mengambil keputusan secara tepat dan nggak usah mikirin terlalu lama lagi, gitu ya. Oke, lanjut dengan Tree of Winter di minggu keempat. Ini lagi-lagi energi udara.
reach out to other for comfort and love. Oke, datang ke orang yang tepat ya, yang bisa membuat kalian nyaman dan memang care dan cinta sama kalian dan sayang sama kalian. You will grow stronger from this situation. Situasi ini akan membuat kalian lebih kuat. Oke. Sadness that will heal with time. Kalau ada kesedihan dari Taurus, itu akan sembuh dengan sendirinya dengan seiring berjalannya waktu gitu. So ini di minggu keempat ada something yang bikin kalian sedih ya. Ada sesuatu yang bikin kalian sedih dan pada saat itu jika dibutuhkan ya carilah tempat untuk bersandar ya. Shoulder to cry on, asik. Bahu untuk bersandar dan menangis gitu. Oke, ya. Siapa tahu nggak ada terus butuh personal reading, ya udah ke saya aja, boleh ada nomor yang bisa dihubungi di bawah atau ke tempat lain pun nggak masalah, yang penting bisa bikin kalian lebih happy aja. Kalau saya mah begitu, doa saya mah ya. Oke, so kalau dilihat overall perjalanan hidupnya si Taurus di bulan Juli adalah di minggu pertama itu banyak informasi yang kalian dapat, yang bisa kalian kumpulkan untuk nantinya bisa kalian pakai untuk membuat sebuah keputusan. Di minggu kedua kalian udah mulai berkutat untuk gimana nih caranya mengumpulkan semua informasi dan data supaya bisa mengambil keputusan dengan tepat. Di minggu ketiga keputusan harus diambil karena kalau ditunda-tunda lagi nggak baik ya gitu, dan terlalu overanalyze, mau terlalu menganalisa segitunya, selebay itu membuat kalian malah tambah bingung gitu kan. Di minggu keempat ada sebuah kejadian yang bikin kalian sedih, tapi kalian akan sembuh dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Overallnya kayak gitu ya bacaan si Taurus. Sekarang saya buka kartu yang selanjutnya ya, pakai ini adalah kartu biasa apa? Reader White Tarot. Okay. Thank you. Thank you. Satu lagi. I need one more. I need one more. One more. Oke. Baiklah, apa yang terjadi? That's good. That's good. My dear, kartu kalian bagus dari depan, tapi terakhirnya menyedihkan sedikit nih. Mungkin itu sebabnya tadi dibilang minggu keempat itu ada kesedihan sih. The Lovers-nya terbalik. Oke. Waduh. Oke, never mind. Sebentar ya. Oke, ada Seven of Cups di kartu yang pertama. Oke, so awal-awal minggu ada banyak pilihan ya, bener. Ada banyak pilihan, ada banyak informasi, ada banyak sources atau sumber-sumber yang bisa kalian pakai untuk pengambilan keputusan di minggu-minggu berikutnya ya. Ada banyak hal yang memang bisa kalian lihat dulu, dianalisa dulu, dan itu jagonya tuh. Kalau Taurus tuh jagonya menganalisa nih ya. Oke, so bisa kalian ambil semua itu, dijadikan bahan gitu kan, disatu-satukan gitu kan informasinya supaya kalian nggak salah langkah dalam mengambil keputusan. So that's a good things, banyak sumber, banyak informasi yang bisa kalian pakai. Kemudian ada Ace of Swords, it's your power to take an action. Kekuatan kalian atau memang tanggung jawab dan responsibility kalian yang untuk making decision ya, untuk membuat keputusan, karena ini adalah hidup kalian ya Taurus. Nggak bisa kalian berserah begitu aja, apalagi menyerahkan ini ke orang lain. Kan ini hidup sendiri, hidup kalian, masa iya kalian mau serahin ke orang lain gitu kan. Bacaan tarot pun kalau kalian mau ngintip ini hanya sebagai clue atau kisi-kisi yang bisa dijadikan dasar biar kalian tahu
gimana melangkahnya nanti, gimana kalau begini gimana. Jadi kayak ada ya sedikit pencerahan mungkin gitu ya, atau informasi yang bisa kalian ambil gitu. Tapi bukan berarti patokannya dari itu. Patokannya tetap diri kalian sendiri, karena kalian yang tahu sebenarnya hidup kalian tuh seperti apa. So ini adalah your power ya, kemampuan kalian para Taurus untuk sebenarnya memimpin hidup kalian ya. So jangan terlalu mager untuk bergerak dan mencari tahu serta menganalisa apa-apa yang sudah ada. Sumbernya disediain sama semesta, dan tergantung kalian memakainya bagaimana gitu. Oke. Kenapa? Karena ada Three of Wands di kartu berikutnya. Your future atau masa depan kalian, hari-hari di depan kalian setelah bulan Juli itu tergantung kalian. Saya tahu sebagian dari kalian ngelihatnya seperti waduh jauh bener, waduh susah bener, waduh gitu ya, banyak waduh gitu. Tapi sekali lagi, perjalanan hidup tidak akan pernah semulus. Kata orang tidak semulus jalan tol. Jalan tol aja nggak mulus, Bu. Ya kan, kemarin saya lewat tol, tolnya bolong-bolong. Di sana sini diperbaiki terus. Jadi ya, apalagi kehidupan ya, udah pasti naik turunnya kalian udah bisa lihat ya. Padang gurun di depan kalian itu memang tampak begitu luas, atau kalau itu gurun, kalau itu laut gimana? Karena saya nggak lihat ini gurun apa laut, nggak jelas ya. Bisa juga laut, apalagi laut gitu kan. Laut itu seperti nggak bertepi ya, ujung ataupun ujungnya di sana tuh jauh banget, dan kita nggak tahu pada saat mengarunginya akan terjadi gelombang, badai dan lain sebagainya. Dan kalian sudah melihat itu sebagai sesuatu yang aduh Mbak Lucy susah bener ini di depan kelihatannya. Oke, nggak apa-apa, tapi kan kalian punya sources ya, punya banyak yang disediakan oleh semesta yang bisa kalian pakai loh untuk mengarungi ini ke depannya gitu kan. Dan kekuatan kalian, you have the power ya, take back your power aja untuk mengarungi ini ya. Ini it's like kalian melihat masa depan kalian atau jalan di depan setelah Juli itu seperti apa, atau bahkan dimulai dari Juli ke sana gitu kan. Karena saya yakin tidak semuanya seberuntung itu hidupnya smooth. Ya mostly kebanyakan orang hidupnya ya nggak smooth, naik turun kayak roller coaster, udah kayak tahu kan roller coaster kan gitu kan, bahkan wih terbolak balik gitu kan ya, seperti itulah yang terjadi gitu ya. Tapi ini adalah kartu di tengah kalian, dan ini bagus banget, dan saya suka sekali dengan kartu ini. Kenapa? Karena kartu ini bilang semesta membuka jalan untuk kalian. Nggak cuma satu pintu yang dibuka, tapi beberapa pintu. Karena 4 elemen kehidupan semuanya mendukung dan terbuka untuk kalian. Wheel of Fortune bicara tentang semesta mendukung. So ada dukungan semesta untuk kalian di bulan Juli. So jangan khawatir. Kalau memang harus dipikirin segitunya, monggo dipikirin segitunya. Tapi abis itu kasih decision, kasih keputusan yang tepat, sehingga kalian tidak nantinya jadi terhilang di perjalanannya di perjalanan kehidupan kalian, jadi hilang arah gitu. So semesta mendukung kalian dan memberikan pintu-pintu yang terbuka untuk kalian. Tinggal keberanian kalian aja untuk menghadapi itu gitu. Kalau kalian mikirnya terlalu lama terus nggak bikin keputusan, ya itu jadi tertunda terlalu lama. Sedangkan kan roda berputar ya. Pada saat kalian lagi bagus, ya udah itu digunakan gitu. Pada saat kalian lagi bagus ya. Saya kan nggak tahu ini pintu keberuntungan ini terbuka sampai kapan gitu kan. Setiap orang nggak ada yang tahu gitu kan. Oke, lanjut, The High Priestess. Secara spiritual juga sedang bagus-bagusnya gitu kan, sedang seimbang. So perkuat lagi doa kalian, perkuat lagi ibadah kalian dalam menentukan apa yang harus ditentukan di bulan Juli ya. Yang tadi yang terjadi itu tadi ya. Ada pengambilan keputusan yang memang harus kalian lakukan. So monggo silakan diperkuat lagi, mungkin dengan meditasi, mungkin tahajud apapun itu, monggo silakan ya.
Terus ya itu yang harus dilakukan oleh para Taurus. Ada King of Cups ya, ini sesuatu yang luar biasa ada di pihak kalian ya. Ada yang care, ada yang cinta, ada yang baik banget gitu di kehidupan kalian. Dan apakah itu berupa bantuan, bisa juga berupa bantuan. Dan orang yang datang kepada kalian atau orang yang ada di hidup kalian itu memang sangat berarti dan sangat care juga. Dan ada apa lagi di situ? Oh ya, dia bisa jadi orang yang mendampingi kalian, pendamping yang baik di kehidupan, baik itu karir, keuangan, dan bisnis. Jadi kayak mentor gitu buat kalian ya, itu ada seperti itu. Dan orang itu memang udah kalian kenal, dia juga sudah mengenal kalian, sehingga orang itu memang punya hati lah untuk kalian ya, para Taurus. That's good. Ya, dikirim oleh semesta untuk kalian. Oke. Cuma di akhir bacaannya ini ada The Lovers yang terbalik. Mohon maaf, mungkin ada chaos yang di sini, yang kesedihan yang terjadi di sini ya. Kesedihan yang terjadi di minggu terakhir ini direpresentasikan oleh The Lovers yang terbalik. Mungkin ini memang tentang masalah percintaan Taurus yang ruwet di akhir bulan Juli ya. Mohon maaf kalau mungkin ada yang akan putus hubungan kayak gitu, atau pisah, atau apapun itulah ya, tentang masalah percintaannya dan bikin kalian sedih pada akhirnya di akhir Juli. Mohon maaf, saya tidak meramalkan yang jelek-jelek gitu, saya hanya membaca kartu aja lah ya. Ngeri kalau ngeramal gitu teh, terus akhirnya kejadian gitu, jadi saya ngerasa bersalah juga gitu. Jadi ya dimohon kebesaran hati kalian untuk menerima apapun yang bikin sedih di akhir bulan Juli buat kalian. Oke? So kalian akan sembuh seiring berjalannya waktu kok. Ini bukan sesuatu yang patut kalian khawatirkan sebenarnya ya. Toh juga ada yang bantu kalian kan, ada bantu dan ada juga semesta yang mendukung, so it's good. Baik, ada perlu lagi nggak yang perlu saya buka? Kali-kali ada satu atau entah berapa yang mau tambahan. Sebentar ya. Ada 3 tambahan dari kartu yang lain. Oke, kita lihat. Ada Six of Wands ya. Masih tetap ya, walaupun ada kesedihan di akhir bulan, tapi sebenarnya kalian didukung oleh orang-orang yang memang sehati sama kalian dan care sama kalian gitu kan, yang bisa bikin kalian cheer up lagi ya. Makanya dibilang kesedihannya tuh nggak lama-lama. Oke. Kemudian ada juga The Chariot. Oke. Kalianlah yang harus memimpin pertempuran ini gitu kan, karena kesuksesannya udah nyata sih di depan, cuma harus dijalanin. Kalau nggak dijalanin ya susah ya. Kemudian Six lagi nih, Six of Swords. Lihat-lihat ya kalau ada orang-orang yang punya niat jelek kepada kalian. So nggak semua orang punya intensitas yang baik kepada kalian. Dan dilihat-lihat lagi, kelihatannya baik, sok baik, padahal ada udang di balik batu gitu ya. Nah itu juga yang bikin nanti kalian ada kesedihan di akhir bulan gitu kan. Jadi bukan bisa juga bukan tentang percintaan, tapi orang yang kalian anggap tadinya sayang dan care sama kalian, tapi tiba-tiba kalian tahu bahwa tidak sebaik itu ternyata gitu ya. Oke, so sekarang saya persilahkan kalian menanyakan satu hal. Saya akan jawab yes or no. Yes or no. Untuk Taurus. Yes or no. Yes. Yes, energi tanah lagi ya. And 3 of Pentacles and 3 of Earth itu ya bicara tentang tadi ya, bahu membahu, ada bantuan lah ya,
kalian cukup beruntung untuk dapat orang-orang yang sekitar kalian itu mendukung kalian gitu. Udah gitu semesta juga mendukung, karena semesta yang ngasih orang-orang tersebut untuk kalian. That's luar biasa. I envy you. Karena tidak semua orang bisa dapat yang seperti itu loh. Oke. Saya sendiri bertanya-tanya, ini orang-orang di luar gak cuma manfaatin saya doang, tapi ngebantu saya kok enggak gitu. Curhat nih, curcol. Ntar ada yang ngomong deh, kalau bacain tarot gak usah curcol. Saya sebel sama netizen yang mulutnya kayak gitu. Kalian udah dikasih bacaan tarot, ya bukan di saya aja ya, di tempat lain juga. Kalian sudah dikasih bacaan tarot secara general begini gitu kan. Ini kan dibutuhkan effort ya untuk bikin, nggak semudah itu gitu. Tapi yang dicaci atau yang dikomentarin penampilan, terus cara ngomong dan lain sebagainya gitu, saya bingung gitu, kayak ya coba kali kalian bikin sendiri kalau bisa gitu kan. Ya jangan julid lah ya jadi orang. Iya, bukan Taurus sih, saya ngerti ada yang lain, bahkan Virgo juga ada yang sejulit itu gitu. Jadi ya please lah ya, berbaik-baik dengan orang lain. Kalian nggak tahu masalahnya apa loh orang tersebut gitu. Walaupun kelihatannya happy bikin postingan, bikin konten gitu ya, bukan konten tarot aja gitu, tapi yang lain juga kelihatannya happy dan begini dan begitu, tapi kalian nggak tahu dia strugglingnya itu di hidupnya tuh seperti apa gitu kan. Oke, apa yang perlu di-healing dari kalian? Ini dia sadness ya my dear. Ya memang ada kesedihan di hidupnya si Taurus, dan itu berlanjut di bulan Juli. Tapi ya please lah ya, hidup nih berlanjut, nggak akan terlalu sedih terus, akan ada hal baik juga kok untuk Taurus ya. So don't worry. Aduh kesian, sini saya peluk. Ya ampun, kalau if you need shoulder to cry on, boleh lah ya, kalau butuh personal reading. Tapi ya mohon maaf kalau saya tidak menerima telepon selain personal reading. Tapi kalau cuma curhat aja sih, tulis aja sih, pasti saya baca kok, pasti saya tanggapi, selama tidak harus buka tarot, karena kalau buka tarot itu ada jadwalnya gitu ya. Oke, so yang perlu di-healing dari kalian adalah kesedihan. Oke, lanjut dengan very oracle card. Manifestation, harus dimanifestasikan apa yang kalian inginkan ya. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Jadi benar-benar clear dan secara jujur apa sih sebenarnya yang kalian inginkan di kehidupan gitu kan. Now write it down on the paper. Manifestation step 1. Oke, harus ditulis juga apa yang kalian inginkan sebagai manifestasi di kehidupan kalian. Oke, kemudian kartu ini Archangel Message. Chakra clearing. Chakra, apa itu chakra? Ada 7 chakra ya, dari bawah sampai atas itu 7. Oke, yang ini crown chakra yang di atas. Di sini ada third eye chakra, kemudian ada throat, ada heart, hati, ada di perut, kemudian ada di bawah belly, and yang di bawah, paling bawah di bottom itu ada 7, ada 7 chakra. Dan itu harus dibersihkan. Kadang ada yang hitam di situ, entah di sini ya berarti tentang pembicaraan, kalau di sini tentang insting, kalau di kepala ya tentang pikiran, gitulah ya. Chakra clearing atau bersihin chakra gitu ya. Archangel Metatron, call upon me to clear and open your chakra using sacred geometric shape. Oke, ada beberapa metode untuk membersihkan chakra, ya kan? Ya silakan searching aja, atau mau ditanyakan di personal reading juga nggak apa-apa. Tapi saya nggak bisa bicara lebih lanjut di sini. Kalau clearance energi sih bisa pakai ini ya, energi sekitar di ruangan ini, di ruangan kita, tempat kita berada, bisa pakai ini ya. Atau kalian koleksi ametis aja untuk clearance ini. Tapi untuk chakra beda lagi. Oke. Tapi itu sebabnya saya pakai gelang untuk clearance chakra. Oke. Kalau yang ini untuk lain lagi. Fungsinya semua gelang saya ada fungsinya. Oke.
Baiklah, terakhir ya monologi oracle card untuk Taurus. Adjustment are required. Harus ada penyesuaiannya ya. Adjustment itu penyesuaian. So bulan Juli buat kalian para Taurus tidak seburuk itu sebenarnya, tapi silakan aja dihadapi dengan baik ya, dengan ya mulailah dengan doa, tentu saja berpasrah pada apa yang menjadi rencana Tuhan kepada kita semua ya. Tetap semangat loh, tetap bahagia, tetap positive thinking ya, tetap sehat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.